Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di sore hari ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang membangun rasa takut kepada Allah yang diberi judul oleh penulis dengan Al-Khawf. Bagaimana memahami khauf, membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis menyebutkan Al-khawfu sautullahi yasuqu bihi ibadahu ilal ilmi wal amal. Rasa takut adalah cambuk yang Allah berikan untuk mengarahkan hambanya agar dia menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Liyanalu bihimal qurba minallahi ta'ala, sehingga sang hamba bisa mendapatkan kedekatan dari Allah. Wa huwa ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi bisababi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal. Dan khauf adalah bentuk keresahan batin disebabkan karena dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, yang tidak dia sukai fil istiqbal, di masa mendatang. Wal khaufu huwa alladhi yakufful jawarih anil ma'asi. Rasa takut akan menahan anggota badan untuk berbuat maksiat, wa yuqayyiduha bit-ta'at, dan mengiringi dengan perbuatan ketaatan. Demikianlah rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba. Sang hamba ketika punya rasa takut kepada Allah, dia membayangkan kalau nanti dia akan dihukum. Dia membayangkan dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai di masa mendatang. Mungkin sekarang dia berada dalam posisi yang aman, tapi ketika batin itu merasa takut nanti akan ada sesuatu yang membahayakan, disitulah khauf akan muncul. Wal khauful qasir yad'u ilal ghaflah wal jur'ah 'anidz dzanbi. Orang yang rasa takutnya kecil akan mengantarkan pemiliknya melakukan perbuatan yang lalai. Dia akan lalai dari aturan Allah dan berani melanggar perbuatan maksiat. Wal ifratu fil khauf, sebaliknya berlebihan ketika khauf yad'u ilal ya'si wal qunut, akan mengantarkan orang untuk putus asa dalam mendapatkan rahmat Allah. Dan ini dua penyakit yang dialami oleh manusia. Iblis menggoda manusia dengan dua cara. Ada al-ifrat dan ada at-tafriq. Apa itu al-ifrat? Al-ifrat artinya ghulu, melebihi batas. Al-ifrat bentuknya adalah ghulu atau melebihi batas. Apa itu at-tafriq? At-tafriq kebalikannya, taksir, mengurangi. Saya taruh di sini. At-tafriq. Kalau ini artinya adalah mengurangi atau meremehkan. Sikap yang tepat adalah pertengahan. Tidak ifrat dan tidak tafrid. Oleh karena itu, ketika ada seorang muslim yang dia terjangkiti penyakit ghulu, ifrat, maka yang terjadi adalah dia akan melakukan yang bertentangan dengan aturan Allah. Seperti gayanya orang Khawarij terhadap masalah khauf, mereka terlalu ghulu. Sebaliknya ketika mereka meremehkan, mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang lebih besar. Dalam masalah khauf ada dua kelompok yang menyimpang. Pertama, kelompok yang gulu. Kelompok gulu
berlebihan dalam menyikapi khauf. Berlebihan dalam khauf. Ini adalah khawarij. Sehingga mereka menyebut semua perbuatan maksiat adalah dosa besar dan pelaku dosa besar kekal di neraka. Sebaliknya, ada kelompok yang mengurangi, meremehkan sehingga dia tidak punya rasa takut, dia tidak punya khauf kecuali hanya sedikit. Maka orang seperti ini meremehkan khauf, nanti jadinya murji'ah, sehingga dia menganggap bahwasanya perbuatan maksiat atau dosa apapun sama sekali tidak mempengaruhi iman. Maka sepanjang orang itu yakin Allah itu ada, Allah Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, Allah yang telah menciptakannya, itu sudah cukup baginya. Apapun yang dia lakukan setelah itu, mau sholat maupun tidak sholat, mau berpuasa maupun tidak puasa, mau taat maupun maksiat, dia akan masuk surga. Dan dominan masyarakat yang jauh dari agama terjangkiti penyakit murji'ah. Salah satu di antara penyakit murji'ah yang bisa kita jumpai di tengah masyarakat, orang punya anggapan mau sholat, mau nggak sholat, mau puasa maupun tidak rajin puasa, selama ketika mati nanti ditahlili, dia masuk surga. Dan itu murji'ah. Seperti itu adalah keyakinan murji'ah. Sementara ahlu sunnah di pertengahan. Disinilah ahlu sunnah. Mereka bisa menyeimbangkan baina al-ghulu wal jafa, antara al-ifrat dan tafrid. Setan menggoda manusia, apakah mereka terjerumus ke dalam ifrat maupun tafrid nggak jadi masalah. Yang penting pokoknya salah satu di antara ini. Maka khawarij hakikatnya adalah orang-orang yang mengikuti langkah setan, sebagaimana murji'ah juga mengikuti langkah setan. Mereka ditakut-takuti dengan aneka perbuatan salah sehingga sensitif dengan kesalahan. Dosa kecil dianggap besar, dosa besar dianggap kekufuran. Akhirnya antara satu khawarij dengan khawarij yang lain bahkan saling mengkafirkan. Makanya Anda bisa lihat ya, khawarij nggak pernah punya negara. Karena setiap kali ada kesalahan pemimpinnya, selalu dianggap sebagai kesalahan besar, lalu pemimpinnya dikafirkan. Kemarin ISIS sempat berdiri dengan pemimpin Abu Bakar al-Baghdadi. Berapa lama dia bertahan? Gak lama, setelah itu hilang. Abu Bakar al-Baghdadi tidak lama bertahan terus hilang. Digantikan siapa kita gak tahu. Sehingga pecah yang namanya ISIS ini menjadi beberapa kelompok-kelompok yang lain. Akhirnya mereka pemberontak, di dalam pemberontak ini ada pemberontak lagi. Karena tadi mereka punya prinsip, kesalahan itu dianggap gak ada toleran, sehingga semuanya pasti harus dihukum. Yang kecil dianggap besar, yang besar kekufuran. Sebaliknya orang murji'ah yang terlalu meremehkan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga dia ketika melakukan kesalahan, sudahlah gak apa-apa, beragama itu jangan terlalu repot, beragama jangan terlalu sulit, dibuat gampang saja. Gampang, tapi pada titik meremehkan. Di saat yang sama, murji'ah menyebut ahlus sunnah sebagai khawarij yang sok suci, sok pinter, sok bener, sok dan seterusnya. Sementara orang yang gulu, yaitu orang khawarij, menuduh ahlus sunnah murji'ah. Padahal ahlus sunnah dia berada di pertengahan. Mereka tidak murji'ah dan mereka tidak khawarij. Makanya kalau Anda lihat bagaimana komentar jihadis itu kepada kaum muslimin ahlus sunnah, wah mereka dianggap murji'ah merah jambu, atau kalimat-kalimat yang tujuannya adalah untuk menganggap bahwasanya kelompok ini menyimpang, tidak komit dengan imannya, gak kokoh dan seterusnya. Sebaliknya kelompok murji'ah selalu bilang ini orang yang sok suci, terlalu tekstual, terlalu sok paling benar dan seterusnya. Karena ahlus sunnah
menghargai aturan sehingga mereka menegakkan aturan sesuai dengan porsinya. Ini tidak mau nih yang murji'ah ini. Jadi muslim jangan repot kayak gitu, yang gampang saja. Padahal tujuan kita hanya mengajak masyarakat untuk kembali kepada aturan yang benar. Itu mereka nggak mau. Sehingga mereka anggap bahwasanya yang terlalu serius membahas masalah halal haram itu merepotkan diri sendiri dalam beragama. La haula wala quwata illa billah. Dan boleh kita sebut orang awam ada di sini. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah menyampaikan tentang kondisi penduduk Baghdad. Beliau mengatakan, andaikan penduduk Baghdad ini mau serius dibongkar akidahnya, dominan murji'ah. Banyak di antara mereka yang punya keyakinan murji'ah. Ya kayak tadi, gak sholat, isinya maksiat, tidak melakukan ibadah dan taat, tapi dia berharap surga dengan keyakinan bahwa nanti kalau mati ditahlili, selesai. Semua dosanya diampuni dan dia masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu keyakinan ini sangat berbahaya, karena memberikan pendidikan permisif bagi masyarakat. Lalu apa gunanya kita taat? Apa gunanya kita ibadah dan semangat? Sementara antara yang taat dan ahli maksiat sama saja hasilnya. Seperti yang Anda bisa saksikan pada kondisi orang-orang Nasrani yang mereka punya keyakinan bahwa ketika mereka meninggal sudah ada yang akan menyelamatkan, yaitu sang juru selamat. Sehingga antara yang rajin ke tempat ibadah dan yang jarang ke tempat ibadah, hasilnya sama. Akhirnya orang akan lebih milih ngapain ke tempat ibadah kalau antara yang rajin dan yang gak rajin sama saja. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keyakinan semacam ini. Selanjutnya, wal khawfu minallahi taratan yakunu li ma'rifatillah wa ma'rifati sifatihi wa annahu law ahlakal alamin lam yubal wa lam yamna'hu mani'un wa taratan yakunu li kathratil jinayah minal abdi bimuqarafatil ma'asi. Bagaimana rasa khauf itu bisa muncul? Bagaimana terbit khauf di hati? Rasa khauf di hati muncul karena dua hal. Yang pertama, sang hamba mengenal Allah. Sehingga semakin kenal Allah, maka orang itu akan semakin bertakwa. Karena kita punya prinsip, semakin kenal Allah, maka akan semakin bertakwa. Demikianlah yang bisa kita jumpai ketika orang itu kenal Allah. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, Ana a'lamukum billah wa atqakum bih. Beliau pernah mengatakan, Ana a'lamukum billah wa atqakum lah. Nah, kalimatnya hati seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mal ma yutiqun. Kalau Nabi SAW memerintahkan para sahabat, maka beliau perintahkan dengan amalan yang mampu untuk mereka lakukan secara rutin. Kemudian sahabat itu berkomentar, Inna lasna kahai'atika ya Rasulullah. Kami kan gak sama seperti anda ya Rasulullah. Innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa anda yang telah lewat dan yang akan datang. Fayaghdabu. Ketika Nabi SAW mendapatkan komentar semacam ini orang disuruh untuk beramal dengan amal yang sederhana, tapi dia komentar, kami bisa lebih. Kalau anda memang sudah diampuni oleh Allah, nah kalau kami nggak ada jaminan itu, kami bisa lebih dalam beramal. Fayaghdabu hatta yu'rafal ghadabu fi wajhi.
Maka Nabi SAW emosi sampai sahabat bisa mengetahui emosinya Rasulullah SAW. Thumma yaqul, kemudian beliau bersabda, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling tahu tentang Allah adalah aku. Dalam riwayat yang lain kalimatnya, inna atqakum wa a'lamakum billah ana. Yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling tahu tentang Allah adalah aku. Maka pengetahuan semakin kenal seorang hamba, ma'rifatullah, dia akan semakin bertakwa. Ibarat orang kalau tahu keagungan seseorang, maka dia akan berusaha untuk memuliakannya. Ya. Sebagai contoh sederhana, ada orang bertamu di rumah seseorang. Nah, lalu si tamu ini tidak kenal siapa tuan rumah. Dia cuma ikut-ikutan diajak oleh temannya. Dah. Kemudian sampai di rumah itu dia makan, dia santai, duduknya santai-santai, bahkan kadang kakinya naik di atas kursi. Begitu diberitahu, kamu tahu nggak siapa tuan rumah itu? Tidak tahu. Itu menteri. Iya, saya baru tahu kalau beliau menteri. Mohon maaf. Paham ya? Sehingga yang sudah tahu kalau ini adalah orang besar, dia akan menjaga tata krama. Dia akan duduk dengan rapi, menjaga tata krama, menjaga cara dia berbicara. Yang nggak tahu, santai saja, nggak tahu. Sehingga dia tidak akan memberikan penghormatan yang lebih bagi dia, ya dikiranya seperti orang kaya biasa. Padahal aslinya dia pejabat misalnya. Nah, ini satu pengalaman yang terjadi pada saya. Dan ini sering saya jadikan sebagai ilustrasi bahwa yang namanya khauf itu sejalan dengan ilmu. Makin berilmu, rasa takut orang akan makin besar. Ceritanya, kami satu pesawat dengan seseorang. Saya nggak tahu kalau ternyata orang ini pejabat dan dia didampingi oleh 2 ajudan. Nah, jadi kursi pesawat kan ada 3 ya. Jadi kursi pesawat kan ada ini lorong, ini kursi A, B, C begini. Posisi saya tiketnya itu di sini. Tapi saya masuk duluan sebelum orang itu datang. Langsung saya duduk di sini. Langsung saya duduk di kursi A, B, C. Dah. Saya taruh minuman saya di di kantong depan kursi tadi. Nah. Kemudian tiba-tiba orangnya datang. Oh, Bapak nomor sini ya? Iya, saya pindah ke sini. Dan tidak ada rasa penghormatan atau apapun karena saya nggak kenal beliau. Mohon maaf Pak ya, saya ngambil airnya. Terus saya tanya, mau ke Jakarta Pak? Waktu itu perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Beliau bilang, iya. Kerjanya apa Pak di Jakarta? Masya Allah. Kerjanya apa di Jakarta? Beliau tidak ngasih jawaban, cuman beliau bilang ada meeting di Jakarta. Dah. Begitu pesawat mendarat, beliau keluar, ternyata ada pengawal 2 di belakangnya. Lalu jasnya dikasihkan ke beliau, kemudian beliau pakai baju jas. Nah, saya penasaran. Pengawal yang di belakang saya tanya, itu siapa? Itu Pak Wali Kota. Masya Allah. Karena saya nggak kenal, maka ya mohon maaf, saya tidak memberikan interaksi saya interaksi biasa sebagaimana penumpang pada umumnya. Demikianlah yang namanya mengenal itu bisa menyebabkan orang jadi memberikan porsi sikap sesuai dengan apa yang dia kenal. Hal yang sama juga seperti ini ya. Jadi orang kalau semakin kenal Allah, ma'rifatullah makin tinggi, dia akan semakin bertakwa. Sehingga yang namanya takwa itu berbanding lurus dengan ma'rifatullah. Takwa berbanding lurus dengan ma'rifatullah. Hamba yang bertakwa adalah hamba yang memiliki ma'rifatullah yang tinggi. Semakin punya ma'rifat kepada Allah, dia akan semakin bertakwa. Baik.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang punya rasa takut kepada Allah adalah siapa? Ulama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah hanyalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Allah tegaskan di surat Fatir ayat 28. Ini ada di surat Fatir ayat 28. Karena ulama yang paling tahu tentang keagungan Allah yang sejatinya. Ulama yang paling tahu tentang bagaimana balasan yang akan Allah berikan kepada para hambanya melalui dalil yang mereka baca dan mereka yakini dengan sepenuh hatinya. Di saat itulah akan menerbitkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, khauf muncul di hati ketika yang kedua adalah sang hamba berbuat salah. Dan dia yakin dengan ancaman. Saat dia berbuat salah dan dia yakin dengan ancaman, dia tahu nanti akan ada ancaman dan ancamannya menakutkan, maka akan bisa memunculkan rasa takut dalam batin. Sebagaimana di sini yang dinyatakan oleh penulis, wal khaufu taratan yakunu li kathratil jinayah. Terkadang khauf itu muncul karena orang melakukan maksiat. Minal abdi bi muqarafatil ma'asi, ketika sang hamba melakukan perbuatan maksiat. Wa taratan yakunu bihima jami'an, dan terkadang terjadi karena gabungan di antara keduanya, mengenal Allah dan dia berbuat maksiat. Wa bihasabi ma'rifatihi bi uyubi nafsihi wa ma'rifati bi jalalillah wastighna'ihi wa annahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun takunu quwwata khaufihi. Sehingga di sini beliau menjelaskan sang hamba ketika berbuat salah dan dia yakin dengan ancaman akan muncul rasa takut. Walaupun bisa jadi orang ini masih awam dalam masalah agama, tapi dia sadar ancaman-ancaman ini benar dan ancaman ini serius, akan bisa mengenai dirinya kelak di yaumil qiyamah. Saya pernah dapat cerita tentang seorang ustadz yang dia ceramah tentang masalah riba. Bukan saya yang ceramah, orang lain. Ustadz ini ceramah tentang masalah riba sangat menggebu-gebu, ya, serius, menyampaikan ancaman-ancaman. Sampai diceritakan ada sebagian di antara jamaah yang gak kuat berdiri selesai khutbah Jumat, sehingga saat iqamah dia gak kuat berdiri saking ketakutannya. Dan itu muncul dari apa? Muncul dari keyakinan. Ancaman-ancaman ini akan mengenai diri saya. Ancaman ini akan mengarah kepada saya. Disitulah muncul rasa takut. Baik. Karena itu, untuk jenis yang kedua ini, salah satu di antara cara untuk menumbuhkan rasa khauf adalah baca dalil. Kita baca dalil-dalil tentang dosa-dosa besar. Berikut ancamannya. Mungkin yang bersangkutan bukan ulama yang mereka tahu tentang aturan Allah, mereka tahu tentang seperti apa keagungan Allah.
mereka bisa memaknai nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, sehingga memunculkan pengagungan yang tinggi kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Dia bukan seperti itu, dia bukan ulama. Tapi dia yakin dengan adanya hukuman-hukuman itu akan membuat dia terancam dengan hukuman itu, dan itu pasti akan terjadi. Hukuman itu, ancaman itu adalah ancaman yang bukan main-main. Maka di saat itulah dia muncul rasa takut. Sehingga untuk bisa memicu hal ini, Anda baca aneka dalil tentang dosa-dosa besar berikut ancamannya. Ini juga pengalaman pribadi ya. Cerita waktu saya masih kecil. Saya sempat beli buku waktu kecil, buku tentang gambaran neraka. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu pernah punya buku itu. Jadi buku itu isinya gambar. Hukuman untuk ini, hukuman untuk ini, hukuman untuk ini. Dan ada gambar orang yang disiksa. Ada yang digunting lidahnya, ada yang dipotong tenggorokannya, ada yang dijungkir, kemudian dipukul, ya. Dan beragam, ada yang berubah jadi binatang kepalanya, kanan kirinya penuh dengan api. Ya kalau sekarang bisa dibuat mainan AI. Kalau dulu kita hanya bisa melihat gambar orang. Terus saya ngasih ancaman ke adik saya biar gak jajanan. Dia gak bisa baca, saya sudah bisa baca, adik saya belum bisa baca. Ini lihat nih, siapa yang suka jajanan maka nanti akan dihukum seperti ini. Oh, itu ketakutan dia. Adik saya ketakutan. Masih kecil mungkin, adik saya waktu itu masih TK dan saya sudah SD. Nah, saya ngasih ancaman biar dia gak jajanan, tak tunjukkan nih ancamannya kalau suka jajanan seperti ini. Ya ini anak-anak. Tapi ketika mereka melihat seperti itukah ancaman-ancaman ketika di neraka, membuat orang takut. Sekarang Masya Allah orang bermain AI dan neraka dijadikan candaan. Dan itu musibah di masa sekarang. Padahal hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala gak boleh dijadikan candaan, bahaya besar. Bahkan itu sampai pada tingkatan kekufuran. Baik, karena itulah membaca buku-buku kumpulan dosa, seperti buku kumpulan dosa, ini salah satu di antara cara agar kita bisa semakin punya rasa takut kepada Allah. Ternyata ini gak boleh ya, ini dosa besar, ini dilarang, dan seterusnya. Dan itu perlu untuk diterbitkan agar khauf tertancap dalam hati. Kita lanjutkan. Fa akhwafun nasi li rabbih a'rafuhum binafsihi wa bi rabbih. Orang yang paling punya rasa takut kepada Allah adalah yang paling tahu tentang keadaan dirinya dan yang paling tahu tentang keagungan Allah. Dirimu itu siapa? Penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan, dosamu banyak. Dan siapakah Rabbmu? Dia zat yang maha tinggi dan maha mulia. Dan dia bisa memberikan hukuman kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Innahu syadidul iqab, azizun duntiqam. Allah itu syadidul iqab, hukumannya keras. Azizun duntiqam, Allah itu maha perkasa dan memberikan hukuman yang kuat. Walidzalik, karena itu qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la'alamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyatan. Demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dibandingkan mereka, dan aku adalah orang yang paling punya rasa takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga ini menunjukkan bagaimana keutamaan orang yang punya rasa khauf, dengan salah satu caranya adalah banyak mengenal keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ditambah lagi pengakuan pribadi akan kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Ketika itu bersatu pada hati seorang hamba, maka akan sempurna rasa takut pada dirinya. Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal tentang Allah, tahu tentang Allah. Maka rasa takut beliau kepada Allah sangat tinggi.
Wa qila lil Imam Asy-Sya'bi, pernah ada orang yang memanggil Imam Asy-Sya'bi, ya alim, wahai orang yang berilmu. Qala, Imam Sya'bi langsung mengatakan, innamal alim may yakhshallah. Orang berilmu yang sejatinya adalah yang punya rasa takut kepada Allah. Walidzalika wa dzalika liqaulihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Li'annal ilma hiyal khasyah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ilmu huwal khasyah. Karena hakikat dari ilmu adalah ketika orang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Al-ilmu huwal khasyah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya beliau akan memasuki satu fasal baru yang diberi judul Al-Khaif, orang-orang yang punya rasa takut. Walidzalika qil, karena itu dinyatakan, laisa may yabki wa yamsahu ainai, bukanlah orang yang suka menangis dan mengusap-usap matanya, bal man yatruku ma yakhafu ayyu'aqaba alaihi. Namun al-khaif, orang yang punya rasa takut, adalah orang yang meninggalkan apa yang dikhawatirkan bisa mendatangkan hukuman. Qila li Dhunnun al-Misri, Dhunnun al-Misri pernah ditanya, mata yakunul abdu khaifan, kapan seseorang hamba itu bisa menjadi hamba yang punya rasa khauf? Qala, kata Dhunnun al-Misri, idza nazzala nafsahu manzilatas saqim alladhi yahtami makhafata tulis saqam. Seseorang punya rasa takut ketika dia memposisikan dirinya sebagaimana layaknya orang yang sakit, dan dia berusaha untuk mengasingkan diri, mengisolasi dirinya karena takut nanti penyakitnya akan semakin luas, penyakitnya akan makin panjang. Dia akan banyak mengurung diri di dalam rumah, dia akan menghindar dari interaksi dengan masyarakat karena takut penularan. Dia mengurung diri karena takut nanti penyakitnya makin lama. Demikian definisi atau cara khauf yang disampaikan oleh Dhunnun al-Misri, yang pada prinsipnya seseorang ketika dia punya rasa takut kepada Allah akan mengarahkan dirinya untuk semakin bertakwa kepada Allah. Tayyib. Dhunnun al-Misri ada satu cerita, namun wallahu a'lam apakah itu benar atau tidak. Tapi cerita ini cukup ma'ruf. Beliau pernah diajak berzina oleh seorang wanita, dan cuma berdua. Dhunnun berusaha untuk menghindar. Wanita ini ngancam, kalau kamu pergi, maka aku akan teriak. Aku akan teriak sehingga masyarakat akan menggerebek kamu, dikiranya kamu mau memperkosa saya. Takut dia. Wah, ini lebih beresiko. Nama baiknya hilang dan bisa jadi akan dibunuh oleh masyarakat. Akhirnya dia berusaha untuk cari solusi, gimana caranya biar bisa keluar dari tempat ini dan tidak jadi berzina. Nah, akhirnya Dhunnun mengatakan kepada wanita ini, baik kalau begitu saya minta kesempatan untuk buang air dulu. Dia berusaha untuk ke toilet, buang air dia. Buang air. Nah, setelah buang air, kotorannya itu dileletkan ke seluruh badannya. Saat dileletkan ke seluruh badannya, ya kita tahu lah, najis dileletkan ke seluruh badan. Baunya enggak karuan. Akhirnya wanita ini menghindar, enggak mau mendekat. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa qala Abul Qasim Al-Hakim, Abul Qasim Al-Hakim mengatakan, man khafa syai'an haraba min. Siapa yang takut kepada sesuatu, maka dia akan lari menjauh. Wa man khafa Allah haraba ilai. Tapi siapa yang takut kepada Allah, dia harus lari mendekat. Kau mau berlindung kepada siapa ketika takut kepada Allah kemudian lari menjauh dari Allah? Makanya kita hanya bisa berlindung kepada Allah
dari hukuman Allah. Hamba jika takut kepada Allah, maka seharusnya gimana? Lari mendekat. Lari mendekat kepada Allah, bukan malah lari menjauh. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melindungi. Tidak ada yang bisa melindungi sang hamba dari hukuman Allah kecuali Allah sendiri. Sehingga kalau hamba mau dihukum oleh Allah, berlindunglah kepada Allah. Disitulah ikrar yang kita baca setiap kali kita selesai sholat witir. Kita membaca wa a'udzu bika minka, wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Aku berlindung, kalimatnya aku berlindung kepada Allah darimu, dari Allah. Apa maksudnya? Aku berlindung kepadamu ya Allah dari Allah. Kalau berlindung kan dari sesuatu yang punya potensi mengancam. Kenapa kamu berlindung kepada Allah dari Allah? Ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa melindungi kita dari apa yang sudah Dia tetapkan. Oleh karena itu jamaah, ketika seseorang dimurkai oleh Allah, maka dia hanya bisa menghilangkan murka itu dari Allah atas penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena enggak ada yang bisa menolaknya. Kau mau berlindung kepada siapa? Maka kita berlindung kepada Allah dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa qala al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad pernah mengatakan, idza qila laka hal takhafullaha faskut fa innaka in qulta na'am kadzibta wa in qulta la kafarta. Kata Fudail bin Iyad, kalau kamu ditanya, apakah kamu punya rasa takut kepada Allah? Apakah kamu punya khauf? Kata Fudail, diam, jangan dijawab. Karena kau kalau jawab iya, kau bohong. Buktinya banyak maksiat. Sehingga kenapa kalau takut kepada Allah kok banyak maksiat? Oh, berarti bohong. Wa in qulta la, tapi kalau kau bilang tidak, kamu punya rasa takut kepada Allah. Terus dia bilang tidak, kafarta, kamu bisa jadi kafir. Bagaimana orang tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala? Dan itu termasuk di antara perbuatan yang bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Aku gak takut sama Allah. Masya Allah, ini jahat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian yang disampaikan oleh Fudail. Kalau kamu ditanya, apakah kamu punya rasa takut kepada Allah? Maka kita boleh jawab, diam, dan jangan memberikan jawaban apapun. Dan jika kita ditanya, apakah kamu, kalau kita jawab tidak, maka kita berarti tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala sama sekali, dan itu mustahil. Ya, dan itu bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Selanjutnya, khauf bisa mematahkan syahwat yang haram. Fa tusirul ma'asil majbubah indahu makruha. Sehingga maksiat yang dilakukan di dekatnya baginya hanya makruh. Sebagaimana yang namanya madu akan menjadi makruh bagi orang yang menghendakinya, sementara dia tahu kalau di situ ada racun. Awas, madu ini racun, berisi racun, maka dia akan benci, walaupun dia senang madunya. Saya ulang ya, orang senang madu, tapi di dalam madu itu ada racun. Kira-kira berani mengkonsumsi atau tidak? Dia akan ketakutan. Maka syahwat dipatahkan dengan khauf. Wa tata'addabu al-jawari. Kemudian
anggota badan dilatih untuk melakukan kebaikan. Wa yahsulu fil qalbil khusyu' wadzullah wal istikana. Sementara batin diajak untuk khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah, ya, dan beribadah kepadanya. Wa yufariquhul kibr wal hiqd wal hasad. Dia jauh dari sifat sombong, sifat kebencian dan hasad. Bal yasiru mustaw'ibal hammi bi khaufihi. Namun orang ini akan berusaha untuk menggapai harapannya dengan rasa takut yang dia punya. Dia melihat bagaimana dampak buruk yang akan dia dapatkan itu berbahaya. Fala yatafarraq li ghairihi, sehingga dia tidak akan melakukan aktivitas yang menguntungkan bagi yang lain. Wala yakunu lahu syughlun illa al-muraqabah wal musahada wal muhasabah wal mujahada. Dia tidak punya kesibukan selain selalu merasa diawasi oleh Allah. Wal muhasabah, kemudian memperhitungkan nikmat yang dia punya. Wal mujahadah, kemudian bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Waddinna bil anfas wal lahadat, dan dia akan berusaha untuk bakhil terhadap setiap waktu yang ada. Demikian orang yang punya rasa khauf. Wa mu'akhadhatun nafsi bil khatarat wal khutuwat wal kalimat. Orang yang khauf juga akan mengajari jiwa untuk selalu berpikir aneka langkah dan kalimat. Wa yakunu haluhu hala man waqa'a fi mikhlabi sab'in darin, fi mikhlabi subu'in darin. Sehingga keadaannya dia akan selalu cari celah. Gimana caranya untuk bisa lepas dari kandang singa, atau dari kandang macan, atau dari kandang elang. La yadri annahu yaghfulu anhu fayaflit aw yahjamu alaihi fayahlak fayakunu bidhahirihi wa batinihi mashghulun. Dan dia enggak tahu kalau nanti ketika dia lalai, maka dia bisa kehilangan kesempatan, atau dia akan diserang sehingga dia mati. Ya, ibaratnya seperti tadi. Ketika seseorang punya rasa khauf, maka syahwatnya akan turun, dan dia akan berusaha memanfaatkan waktunya dengan baik untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala, menghisap dirinya dan seterusnya. Di saat itulah dia akan lebih berhati-hati. Bahasa lainnya akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Wallahu a'lam. Kemudian fadilah khauf, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali penjelasan ayat tentang orang-orang yang khauf dan mereka mendapatkan jaminan petunjuk, rahmat dan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, hudaw wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Al-Quran ini merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah, punya khauf. Allah juga berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Allah juga berfirman tentang para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Itu berlaku bagi orang yang punya rasa takut kepada Rabb-Nya. Dan Allah perintahkan untuk punya rasa takut kepada Allah, bahkan Allah jadikan sebagai syarat iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa khafuni in kuntum mu'minin. Mereka takut kepadaku dan takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman kepadaku. Falidzalik la yatasawwar ayyan fakka mu'minun an khaufin. Sehingga mustahil, tidak tergambar, maksudnya mustahil, enggak bisa dibayangkan ketika seorang mukmin tidak punya rasa khauf. Wa in dha'ufa, meskipun sedikit, meskipun kecil. Wa yakunu dha'fu khaufihi bihasabi dha'fi ma'rifatihi wa imanihi. Dan lemahnya rasa khauf itu berbanding lurus dengan lemahnya
cara dia mengenal Allah Ta'ala, lemahnya cara dia mengenal Allah. Anda bisa lihat sekarang. Orang-orang yang berbuat jahat di instansi misalnya, dengan cara korupsi, mengambil apa yang bukan haknya, sogok, dan seterusnya. Dia ketika melakukan itu, rasa takutnya hilang. Imannya lagi turun. Baik. Namun setelah dia paham tentang aturan, dia tahu, oh ini gak boleh. Dia dengerin tuh ceramah tentang haramnya korupsi, haramnya mengambil waktu dan hak perusahaan dan seterusnya. Muncul rasa takut. Jadi rasa takutnya terbit ketika kapan? Ma'rifatuhu. Orang ini semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yalijun nara ahadun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dara. Orang yang nangis karena takut kepada Allah, dia tidak akan masuk neraka. Orang yang nangis karena takut kepada Allah, dia tidak akan masuk neraka. Sampai susu bisa dikembalikan ke ambingnya. Ini ada segelas susu. Coba masukkan kembali ke ambingnya kambing. Bisa? Tidak bisa. Ya. Maka seperti itulah gambaran orang yang punya rasa khauf. Dia orang yang punya rasa khauf akan diselamatkan dari neraka. Qala al-Fudail bin Iyad, kata Fudail bin Iyad, man khafa Allah dallahul khaufu ala kulli khair. Yang punya rasa takut kepada Allah, maka rasa takutnya akan membimbing dia untuk mendapatkan semua kebaikan. Qala Asy-Syubili, ma khiftu Allah yawman illa ra'aitu lahu baban minal hikmati wal ibrah. Setiap aku punya rasa takut kepada Allah, walaupun sehari, maka di situ aku melihat ada hikmah dan ibrah yang bisa aku dapatkan. Jadi dengan takwa Allah tambahkan ilmu kepada Asy-Syubli ini, sehingga hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ada banyak kebaikan yang bisa dia dapatkan. Wa qala Yahya bin Mu'ad, kata Yahya bin Mu'ad, ma min mu'minin ya'malu sayyi'atan illa wa yalhaquha jannatan khauful iqab wa raja'ul afwi. Setiap mukmin yang melakukan amal buruk, maka di situ akan diiringi dengan dua surga, yaitu rasa takut karena dihukum dan harapan karena maaf. Wallahu a'lam. Jadi mukmin ketika dia berbuat salah, dia selalu dihantui dengan dua hal ini, rasa takut dan harapan. Rasa takut dan harapan. Maka di posisi ketika dia punya rasa takut, dia tidak akan mengulangi maksiat itu. Di posisi dia punya harapan, dia masih punya semangat. Punya semangat untuk memperbaiki dirinya. Demikianlah keterangan Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah. Baik, InsyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan al-akhbar fil khauf, dalil-dalil tentang khauf. Namun agar bisa lebih maksimal menyentuh secara keseluruhan, materi ini InsyaAllah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator, namun tolong ditunggu sebentar.
Baik, alhamdulillah, kami persilahkan jika ada yang mau disampaikan. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Izin bacakan Astagfirullah. pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana Khawarij itu bisa menyimpang akidahnya sedangkan mereka ahli Quran Ustadz. Bukankah dengan menjadi ahli Quran dan ahli ibadah itu mereka menjadi ma'rifatullah? Jazakumullah khairan Ustadz. Khawarij tidak paham Al-Quran. Nabi SAW memberikan penjelasan tentang mereka. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka rajin baca Quran tapi tidak melebihi hanajir, tidak bisa melintasi hanajir. Artinya tidak bisa masuk ke tenggorokan. Jadi cuma di mulut saja. Mereka hafal Qiyamul Lail, mereka rajin baca Quran, puasanya rajin, sampai dikatakan oleh Nabi SAW, kalau kalian bandingkan antara ibadah kalian dengan ibadah mereka, taqalluhu, maka kalian akan menganggap betapa sedikitnya ibadah kalian. Wajah mereka pucat karena jarang tidur di waktu malam, dan mereka rata-rata orang yang kalau puasa sangat serius, rajin puasa. Mereka banyak baca Quran, tapi la yujawizu hanajirahum, namun tidak bisa melampaui tenggorokannya. Jadi bagaimana bisa masuk ke dalam batin? Sementara Al-Quran bisa memberikan manfaat ketika sang hamba mentadaburi isinya, paham tentang maknanya. Sehingga ketika belajar dan dia paham tentang isi, itulah yang bisa memberikan manfaat. Maka ibarat sebuah tanaman yang disirami tapi ditutupi oleh plastik, sehingga akarnya tidak bisa menyerap itu air, tidak bisa menyerap aneka pupuk yang sudah diberikan karena ditutupi plastik. Dan lapisan plastik itu yang membuat Al-Quran tidak bisa masuk ke dalam hatinya, disebabkan karena kebencian yang berlebihan dan ghulu yang berlebihan. Makanya terkadang sifat tertentu itu menjadi penyebab sang hamba terhalang untuk dapat hidayah. Karena itu Anda bisa lihat karakter Khawarij cuman bermodal semangat-semangat, tapi di saat yang sama dia justru membenci kaum muslimin. Dan mereka berangkat dari kebencian itulah kemudian menyesatkan semua selain kelompoknya dan mengkafirkan yang bukan kelompoknya. Maka mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kurang apa sampai Ali bin Abi Thalib dikafirkan? Dan sebelum itu di zaman Nabi SAW, orangnya suka mengkritik sampai Rasulullah SAW dikritik. Anda bisa bayangin, Nabi dikritik. Sebab Khawarij tidak betah melihat apa yang menurut mereka salah walaupun itu belum tentu salah. Saya ulang ya, Khawarij tidak bisa melihat apa yang menurut mereka salah padahal belum tentu salah. Saat Nabi SAW di Ji'rana membagi ghanimah, memang ada yang dikasih banyak dan ada yang dikasih sedikit. Dzul Huwaisirah komentar, "I'dil ya Muhammad." Bersikaplah adil wahai Muhammad. Jadi dia protes dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal keputusan beliau keputusan yang paling adil. Maka Rasulullah SAW spontan beliau marah dan beliau mengatakan, "Famalladzi ya'dil illam a'dil." Siapa manusia di muka bumi ini yang bisa bersikap adil kalau aku nggak bisa bersikap adil? Padahal beliau manusia yang paling mulia. Seperti itu karakter Khawarij. Jadi apa yang mereka lihat seolah-olah salah, padahal aslinya belum tentu salah. Tapi mereka nggak betah untuk langsung menembakkan kritikan, langsung nyerang. Kamu salah ini, kamu, dan seterusnya. Padahal aslinya belum tentu salah. Itu diantara kriteria Khawarij. Kalau memang salah, kemudian dinyatakan salah, itu benar. Tapi kalau belum tentu salah, disalahkan atas pertimbangan pribadi, ya ini salah yang menyalahkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka memberontak Ali dan menganggap bahwasanya Ali telah kufur, Ali telah keluar dari Islam,
sejak peristiwa Tahkim. Jadi peristiwa Tahkim, mungkin Anda sudah sering ya mendengar peristiwa yang disebut dengan peristiwa Tahkim. Ketika Ali dan Muawiyah itu bersitegang, sampai terjadilah peristiwa perang Siffin. Kemudian setelah itu dilakukan rekonsiliasi agar ini tidak keterusan, dalam rangka menjaga darah kaum muslimin agar jangan sampai terlalu banyak korban. Maka ada dari pihak Ali dan ada dari pihak Muawiyah. Masing-masing mengutus wakil. Ini adalah Abu Musa dan yang ini sahabat Amr bin As. Dua-duanya sahabat yang mulia. Bukan tipe politikus yang seperti kita kenal di masa sekarang, yang bahkan sampai pada titik suka menipu dan seterusnya, mengelabui dan seterusnya. Ada yang bilang bahwa Abu Musa ceramah duluan dan menyatakan bahwa mulai hari ini aku menyatakan kepemimpinan Ali telah berakhir sebagaimana aku melepaskan cincin ini. Setelah itu Amr bin As mengatakan, mulai hari ini aku menyatakan bahwa Muawiyah adalah pemimpin kaum muslimin sebagaimana aku memasang cincin ini. Ini dusta. Cerita seperti ini dusta. Kok bisa, Pak? Ali radhiyallahu anhu tetap jadi khalifah pasca peristiwa Tahkim. Sehingga nggak ada istilah bahwa Ali ketika itu dilengserkan dengan cara penipuan lalu Muawiyah diangkat. Sebab Ali ketika itu tetap jadi khalifah. Pasca peristiwa Tahkim ini kan orang Khawarij nggak terima. Akhirnya mereka malah menyalahkan Ali dan mengkafirkan Ali dengan alasan Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia dan meninggalkan hukum Allah. Akhirnya mereka kemana-mana mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Dan Ali telah berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, karena menyerahkan kepada manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika berdebat dengan Khawarij menyampaikan alasan ini. Dia telah menyerahkan hukum kepada manusia dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu kesimpulan Khawarij. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah berkaitan dengan sengketa yang terjadi pada suami istri. Allah Ta'ala mengatakan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi sengketa, wa in khiftum shiqaqa bainihima, kalau kalian takut akan terjadi perpecahan di antara suami istri, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tunjuk wakil dari keluarga suami dan tunjuk wakil dari keluarga istri. Lalu mereka rembukan untuk menentukan bagaimana kesimpulan tentang keluarga ini, lanjut atau bubar. Kata Ibnu Abbas, mana yang lebih penting? Urusan suami istri atau urusan darah kaum muslimin? Mereka jawab, tentu urusan darah kaum muslimin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan urusan suami istri kembali kepada dua orang wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri, lalu kenapa kau kafirkan Ali bin Abi Thalib yang menunjuk wakil dari pihak Ali dan wakil dari pihak Muawiyah untuk berunding? Nah, akhirnya mereka sadar. Sebagian Khawarij sadar. Padahal sebelumnya Ali bin Abi Thalib dikafirkan untuk itu. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib sedang ceramah, di belakang itu banyak orang yang celebung. Inil hukmu illa lillah. Tiba-tiba langsung komentar di belakang, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ini orang lagi diceramai oleh Ali, malah komentar seperti itu. Lalu Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Yang mereka ucapkan itu kalimat yang benar, Al-Quran, tapi maksudnya salah. Dan mereka salah paham. Nah, karena itu Anda perlu memahami bahwa Khawarij memang
orang yang dekat dengan Quran dalam arti menghafal Quran, tapi mereka nggak paham. Itulah bahayanya ketika orang tidak paham Al-Quran, walaupun dia banyak membaca Al-Quran, namun tidak ada fungsinya karena dia tidak bisa mentadaburinya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang merasa takut kepada manusia atau kehilangan dunia, tetapi kurang merasakan takut kepada Allah. Apa penyebab utama lemahnya rasa takut kepada Allah dalam diri seseorang ya Ustadz? Dan bagaimana cara kita untuk menguatkannya? Jazakumullah khairan. Baik, Anda bisa lihat ayat ini. Fala takhafuhum. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 175 tentang ancaman yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin akan adanya serangan massal kepada kaum muslimin di Madinah. Jadi ceritanya dimulai dari ayat sebelumnya, di ayat 173. Alladzina qala lahumun nas. Para sahabat adalah sekelompok orang yang ketika ada orang datang kepada mereka, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik menyampaikan ultimatum kepada para sahabat di Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum. Seluruh masyarakat telah bersepakat berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Maka kalian harus punya rasa takut. Awas ya, kami akan menyerang kalian bareng-bareng, serangan massal. Ya. Coba kalian harus punya rasa takut kepada kami. Ya. Fakhshawhum, fazadahum imana. Ternyata itu membuat para sahabat semakin bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami bertawakal kepada Allah, kami serahkan kepada Allah, dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Lalu mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah, para sahabat mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karunia darinya, di mana para sahabat itu tidak berhasil diserang oleh musuh tadi. Lam yamsashum su', potensi buruk tidak tertimpa pada sahabat. Mereka selamat. Karena orang musyrikin tidak bisa masuk Madinah, sebab di depannya ada parit, ada khandak yang tidak bisa dilompati kuda dan tidak bisa dinaiki manusia. Sehingga mereka hanya bertahan di balik parit itu dalam waktu kurang lebih 3 atau 4 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan air hujan dengan angin lebat dan cuaca yang sangat dingin, sehingga tenda-tenda mereka ambruk, api yang mereka buat untuk menghangatkan badan padam semuanya. Dan mereka nggak siap dengan situasi itu, karena dalam pikiran mereka nggak ada cuaca seperti ini. Akhirnya mereka tidak persiapan untuk menghadapi cuaca seperti itu. Maka bubarlah mereka semuanya, terus balik ke kampung halaman masing-masing. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan al-ahzab, pasukan massal multi etnik, wahdah, sendirian. Wahazamal ahzaba wahda. Dia mengalahkan pasukan multi suku sendirian. Baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a. Yang nakut-nakuti kamu itu setan. Mereka menakut-nakuti para walinya yang mau jadi pengikut setan. Fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, jangan takut kepada manusia, takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa terkadang dua rasa takut kepada Allah
dan rasa takut kepada makhluk ini berbenturan. Terkadang berbenturan. Sudah? Nah, lebih besar mana? Apakah kepada Allah ataukah kepada makhluk? Ini tergantung satu, iman. Rasa takut kepada Allah akan makin kuat jika orangnya makin beriman. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kalian orang yang beriman. Sudah? Yang kedua, faktor yang kedua adalah tawakal yang tinggi, atau boleh kita sebut kualitas tawakal. Ketika seseorang punya rasa tawakal yang tinggi kepada Allah, dia tidak akan takut kepada makhluk. Maka para sahabat saat mendapatkan ultimatum yang disampaikan oleh Abu Sufyan, "Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." Sesungguhnya masyarakat mereka berkumpul untuk menyerang kalian bareng-bareng. Ternyata itu fakhshawhum, maka kalian harus takut. Fazadahum imana. Ternyata mereka semakin bertambah imannya. Sehingga Abu Sufyan itu meminta kepada kaum muslimin di Madinah, menyerah saja. Kalau menyerah kalian aman. Tapi kalau enggak, kami akan siapkan pasukan dari multi suku akan menyerang kalian bareng-bareng. Fakhshawhum, menyerah saja kalian. Fazadahum imana. Ternyata semakin membuat mereka beriman, bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah, kami pasrah kepada Allah. Maka saat dapat ancaman dari makhluk itu yang membuat dia tertekan sehingga tidak bisa, dia harus berperang untuk takut kepada Allah atau takut kepada makhluk, tawakal kepada Allah. Ini makhluk, dia makhluk, aku juga makhluk, dan makhluk dikendalikan oleh Khalik. Aku serahkan dia kepada Khalik. Yang ketiga, faktor yang ketiga, kenapa membuat hamba itu terkadang rasa takutnya kepada Allah lebih kecil atau sebaliknya lebih besar. Faktor yang ketiga adalah pertimbangan resiko, keyakinan terhadap pertimbangan resiko. Ketika orang yakin hukuman Allah itu lebih menakutkan, maka dia akan ketakutan. Sudah, nggak masalah, Bapak, saya nggak mau terima seperti ini. Terserah Bapak mau nggak suka sama saya, mau benci saya, mau mengeluarkan saya, silahkan. Tapi saya takut dengan hukuman Allah, Pak. Saya nggak mau dengan hukuman Allah. Kalau Bapak ngajak saya ke neraka, saya nggak ikut, Pak. Terserah Bapak mau komentar apa. Begitu. Sehingga dia tahu, dia yakin bahwasanya ancaman Allah lebih menakutkan. Maka di sini tanamkan ancaman Allah lebih menakutkan. Nah, ketika sang hamba itu punya keyakinan yang besar bahwa ancaman Allah lebih menakutkan, dia akan lebih hati-hati dalam mengambil sikap. Jangan sampai dia takut kepada makhluk tapi berani dengan ancaman Allah. Dan cukup banyak orang seperti itu. Tapi gimana ya nanti kalau saya dikeluarkan dari perusahaan itu? Gimana kalau nanti saya dihukum, saya ditindak, saya di ini dan seterusnya. Karena dia merasa bahwasanya ancaman itu lebih menakutkan bagi dia dibandingkan ancaman dari Allah. Baik. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah lebih dominan dibandingkan kepada makhluk, intinya 3 ini. Tanamkan iman yang kuat, dan itu dimulai dari belajar. Iman dimulai dari belajar. Tingkatkan kualitas tawakal kepada Allah, dan ini berangkat dari keyakinan, serta miliki keyakinan
terhadap pertimbangan resiko bahwa ancaman Allah lebih menakutkan daripada ancaman makhluk. Nah, kalau orang punya 3 hal ini, maka insya Allah mudah-mudahan rasa takut dia kepada Allah akan lebih dominan dibandingkan rasa takut dia kepada makhluk. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah keguguran 2 kali di usia kehamilan 7-8 minggu Ustadz, sekitar 2 bulan. Dan saya pernah mendengar kajian bahwa darah yang keluar itu bukan darah nifas tetapi istihadah. Apakah saya harus mengqadha sholat-sholat yang saya tinggalkan dengan sengaja? Karena waktu itu saya belum tahu ilmunya Ustadz. Jazakumullah khairan. 2 bulan ya? Belum. Iya Ustadz. 2 bulan. Baik. Ada video di, kalau nggak salah di IG ANB tentang rincian hukum wanita yang mengalami keguguran. Apakah dia terhitung nifas ataukah bukan nifas? Kesimpulannya seperti ini. Ini yang digunakan dalam madhab Hambali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang fase penciptaan manusia. Dalam ayat ini Allah mengatakan mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum. Baik, Anda lihat di sini. Kami ciptakan kalian min turabin dari tanah, dan itu Adam. Sementara keturunannya diciptakan dari nutfah. Ya. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian kami jadikan keturunan Adam tercipta dari sulalatin min ma'in mahin, tercipta dari air yang hina. Saripati air hina adalah air mani. Allah ciptakan manusia dimulai dari nutfah, kemudian alaqah, thumma mudghah. Dan dalam hadis Ibnu Mas'ud, kita bacanya surat Al-Hajj, ada fase penciptaan manusia. Fase penciptaan manusia. Udah? Di situ dari proses nutfah, lalu alaqah, kemudian mudghah. Begini. Nutfah ke alaqah 40 hari. Atau di fase nutfah ini selama 40 hari. Ya. Kemudian alaqah selama 40 hari juga. Ini juga selama 40 hari. Baik. Alaqah ke mudghah. Nah, totalnya 120 hari, disinilah ruh ditiupkan. 4 bulan. Lalu di fase mudghah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mudghah itu ada 2, mukhallaqah dan ghairu mukhallaqah. Anda lihat di baris ketiga. Ya ayuhan nasu, kemudian minal ba'thi, kemudian thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Kemudian kami ciptakan kalian di fase mudghah. Yang mudghah itu ada mukhallaqah dan ghairi mukhallaqah. Jadi mudghah di sini ada 2. Mukhallaqah itu artinya terbentuk, dan kebalikannya tidak terbentuk. Begini ya. Mudghah itu ada yang terbentuk, ada yang tidak terbentuk. Baik. Nah, berarti kalau kita hitung rentangnya mudghah itu kan dari setelah genap 80 hari menuju 120 hari.
Itulah rentang mudghah. Dari alaqah menuju mudghah yang sempurna 120 hari. Berarti kan setelah genap 80 sampai 120. 80 sampai 120. Makin dekat dengan 120 makin berbentuk. Makin jauh dari 120 atau makin dekat dengan 80 makin tidak berbentuk. Batasan nifas itu di sini. Jadi nanti di rentang 80 sampai 120 hari ini nanti lihat bayinya. Apakah mukhallaqah? Apakah bayinya mukhallaqah? Ataukah bayinya ghair mukhallaqah? Kalau bayinya ghair mukhallaqah berarti belum terbentuk, maka tidak mengalami nifas. Tapi kalau bayinya mukhallaqah sudah terbentuk, berarti dia sudah nifas. Karena sudah manusia yang keluar, walaupun belum bernyawa. Nah, walaupun belum ada arwah, arwahnya kan setelah 120 hari. Jadi misalnya di usia 100 hari atau di usia 110 hari, ini belum bernyawa. Kemudian keguguran, tapi sudah mukhallaqah, bentuknya sudah manusia kecil, Pak. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kalau demikian, maka Anda mengalami nifas. Tapi kalau belum berbentuk, begitu keluar, nggak jelas itu, Pak, bentuknya. Kayak gumpalan saja. Kalau gumpalan seperti itu berarti ghair mukhallaqah. Usianya berapa? 90 hari. Tapi seperti gumpalan yang keluar. Berarti Anda tidak nifas. Nah, kalau tadi kurang lebih hanya berapa? 2 pekan berarti, atau ya 2 pekan ya, atau 2 bulan. Berarti kurang lebih 60-an hari, 2 bulan. Berarti masih jauh di bawah 80. Dia tidak berbentuk, maka Anda tidak nifas. Nah, karena Anda tidak nifas, maka kemarin ketika tidak sholat disebabkan karena disangka itu nifas, Anda harus qadha. Kapan qadhanya? Mungkin bisa dilakukan segera setelah kajian ini. Karena waktu sudah mendekati maghrib, nanti Anda sholat maghrib terus qadha untuk sholat-sholat kemarin sebisanya. Berapa hari, Pak, itu, Pak? Ya, kemarin berapa hari? 5 hari. Baik, Anda qadha 5 hari. Sebisanya. Jadi 5 hari tadi bisa Anda lakukan dengan cara dicicil. Misalnya sehari 5 waktu, berhari berikutnya 5 waktu lagi. Karena dalam hal ini orang yang salah menentukan yang sejatinya itu bukan haid tapi dianggap haid, atau bukan nifas tapi dianggap nifas, kemudian dia nggak sholat, dia nggak dosa karena nggak tahu. Namun dia harus qadha karena dia meninggalkan kewajiban. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berniat memberikan zakat kepada paman saya, Ustadz. Qadarullah, zakat tersebut belum tersampaikan dan paman kami meninggal dunia. Apakah boleh zakat yang sebelumnya ini mau akan sampaikan kepada paman itu kami alihkan menjadi wakaf pembangunan masjid atas nama paman saya tersebut, Ustadz. Jazakumullah khairan. Mustahik zakat itu orangnya hidup. Kalau sudah meninggal, dia bukan mustahik. Sehingga misalnya sekarang bulan Muharram, Anda mau salurkan zakat bulan Muharram, berarti rentang waktunya adalah sampai akhir Muharram. Paman meninggal di tanggal 15 Muharram kemarin, dan zakat itu sudah Anda siapkan di tanggal 10 misalnya. Berarti belum diserahkan ke paman. Nah, ketika paman meninggal, berarti sudah nggak ada orangnya. Maka paman bukan mustahik lagi. Kalau begitu jenazahnya paman, ya orang mati nggak bisa nerima uang. Baik, maka selesailah status paman sebagai mustahik sejak beliau meninggal. Anaknya gimana, Pak? Nah, kembali, anaknya miskin atau tidak? Anaknya sih miskin juga. Baik, Anda bisa kasihkan ke anaknya jika paman punya anak. Paman nggak punya anak, Pak. Beliau kemarin hidup sendirian, tidak menikah, tidak punya anak, dalam kondisi tidak mampu.
Berarti jika demikian Anda tidak jadi ngasih ke paman. Maka zakat tidak boleh diberikan untuk wakaf atau yang lainnya, tetap harus disalurkan ke mustahik yang lain. Saya mau beramal untuk paman, silahkan. Tapi Anda jangan gunakan harta zakat, karena zakat itu pos penerimanya sudah ada, yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran 8 asnaf. Tidak boleh keluar dari itu. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.